ketinggiannya ya teman-teman, anak saya yang nomor 2 ini tingginya 140 cm teman-teman ya. Jadi nanti bisa kita bandingkan, kan tadi tingginya tanaman porang kita sudah setinggi berapa sentimeter dari bibit dari ukuran umbi porang super yang dulu pernah kami tanam. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Expo. Sip, mantap. Ya, semoga teman-teman senantiasa sehat selalu. Teman-teman senantiasa penuh keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini tanggal 10 Januari ya teman-teman. Kami coba mau mereview perkembangan tanaman porang kami yang dulu kami tanam dari ukuran bibit super yang dulu kurang lebih 4,8 sampai 5 kilo yang di video-video saya sebelumnya pernah saya review. Nah, ini kondisi perkembangan pohon porang kami yang dari bibit ukuran hampir 5 kilo ini pertumbuhannya segini teman-teman. Nah, ini sudah setinggi ini. Sudah setinggi ini. Nah, ini dengan anak saya ini sudah lebih tinggi porangnya, jadi masih tinggian porangnya ya teman-teman daripada anak saya. Sedangkan tinggi anak saya itu kurang lebih 140 nanti ya. Jadi pertumbuhan porang yang dari bibit ukuran hampir 5 kilo bisa dikatakan umbi super ini sudah sebesar ini teman-teman ya. Nah, ini besarnya seperti ini, dan kebetulan di sini muncul 2 tunas teman-teman. Coba Kak ambilin itu Kak. Jadi bibit yang sebesar ini umbinya di dalam itu sudah 5 kilo waktu start awalnya. Jadi kalau teman-teman teman-teman ini ingin melihat, kita Pak pegangi Kak. Nah ini diameternya kurang lebih 38 teman-teman ya. Jadi artinya apa? Kalau teman-teman nanti menanam porang sudah bisa sebesar ini batangnya. Nah, di tangan saya satu aja nggak bisa megang ya teman-teman, nggak bisa full, harus pakai 2 tangan. Dengan ukuran batang sebesar ini, artinya umbi yang ada di dalam sana itu kurang lebih besarnya sudah 5 kilo untuk start pertumbuhan awalnya. Nah, ketika nanti tanaman porang ini kita sudah dorman, nah, otomatis dia akan lebih besar karena start awalnya sudah 5 kilo, maka hasil akhirnya otomatis akan lebih besar lagi. Jadi bisa jadi nanti berubah di atas 7-8 kilo atau bahkan mungkin di atas 10 kilo ya teman-teman, karena umbi start awalnya berasal dari ukuran umbi yang besar yang 5 kilo. Jadi nah, untuk porang-porang yang seukuran besar seperti ini teman-teman ya, ini rata-rata penyakitnya itu rawan busuk batang di sini teman-teman ya. Tidak semuanya ya, tidak semuanya yang ukuran besar, kadang yang dari katak pun kecil itu juga rawan dari busuk pangkal batangnya. Nah, ini otomatis diperlukan strategi, diperlukan perawatan yang intensif agar tanaman porang yang sudah kita gadang-gadang untuk kita panen, bisa jadi mungkin teman-teman yang ingin memanennya 1 musim, 2 musim, bahkan nunggu sampai 3 musim, nggak taunya setelah masuk musim ketiga malah busuk. Nah, kalau busuk otomatis tanaman porangnya umbinya akan hilang ya, umbinya akan hilang, dan masa penantian kita selama 3 tahun itu jadi sia-sia teman-teman. Jadi disinilah kenapa kita harus selalu merawat dengan baik tanaman porang kita jaga kesuburannya, kita jaga kualitas batang tanamannya maupun daun-daunnya, sehingga dia tidak mudah terserang hama dan penyakit. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini tanaman yang besar ini kami rawat dengan intensif tentunya, dengan kebutuhan nutrisinya yang cukup, terus kemudian pengendalian hama dan penyakit baik itu jamur, ulat dan yang lain-lain tentunya juga intensif. Nah, tanaman yang sehat itu
ya bisa diidentifikasi dengan seperti ini ya, ibaratnya daunnya subur, hijau, seger, kemudian pertumbuhan daun-daunnya ini nggak ada yang cacat karena dia memang tidak diserang hama dan penyakit, baik itu ulat maupun jamur. Terus kemudian masa pertumbuhan kataknya pun berjalan dengan normal. Ini masih segini ya, masih kecil, ini baru sejempol tangan saya, masih kecil. Nah ini tidak, oh nanti besar ini, besar sekali ini nanti katak yang di tengah sini. Nah ini katak, di sini juga katak, tanda-tanda muncul semua katak sudah. Dan nanti saat-saat seperti ini dia membutuhkan asupan nutrisi yang maksimal karena saatnya dia pembentukan porang, pembentukan katak porangnya ini sama pembesaran umbi yang ada di dalam sini, teman-teman. Nah, tanaman yang rawan terkena penyakit busuk batang pangkalnya di sini, ini harus kita cukupi nutrisinya dari sisi kebutuhan kalium ya, teman-teman. Ya, jadi harus kita cukupi kebutuhan nutrisinya baik unsur hara mikro maupun makro sehingga dia akan sehat. Nah seperti ini, nah, dia batangnya sangat keras. Nah ketika batang tanaman porang ini keras seperti ini, dia akan tahan terhadap penyakit, tidak mudah diserang oleh jamur sehingga terjadi pembusukan pada batangnya. Nah biasanya yang mudah terkena penyakit itu pohon-pohon porang yang lemes, dia lemes, batangnya empuk. Nah di situ hama-hama dan penyakit lebih senang menyerang kondisi tanaman yang seperti itu. Makanya kita harus menjaga supaya dia tetap aman. Kemudian dengan batang yang keras seperti ini artinya menunjukkan ini memang dia insya Allah aman dari serangan hama dan penyakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kita juga harus memperhatikan kesuburan-kesuburan dari sisi lainnya ya, seperti kesuburan daunnya ini, karena daun juga tempat dia untuk berfotosintesis selain batang ya, teman-teman. Ketika batangnya kuat seperti ini, dia akan mampu menopang tubuhnya, dia tidak mudah terserang hama dan penyakit, khususnya jamur busuk batang. Daunnya juga tempat dia berfotosintesis ya, hijau, tidak menunjukkan bahwa dia ini klorosis. Jadi defisiensi nutrisi lah istilahnya ya. Ini dia aman karena kita lakukan treatment untuk perawatan pemupukan secara maksimal, secara optimal, sehingga harapannya nanti tanaman porang yang kita tanam ini insya Allah dalam satu musim nanti dia bisa tumbuh dengan maksimal, baik dari sisi pertumbuhan kataknya maupun pertumbuhan umbinya, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan nanti sesuai yang kita harapkan. Nah ini adalah salah satu potret pertumbuhan tanaman porang ketika masuk musim ketiga, karena ibaratnya kalau teman-teman tanam porang di musim pertama bisa tembus 8 on, 6 on, 5 on, kemudian musim kedua tembus di atas 3-4 kilo sampai 5 kilo. Nah ini adalah potret ketika tanaman porang kita itu nanti masuk musim ketiga. Jadi sudah sebesar ini. Di anak saya aja nih sudah kalah tinggi dengan porangnya. Ini porang ini kurang lebih ini sudah setinggi 150-an, karena anak saya ini tingginya 140, teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, tips untuk merawat tanaman porang itu kuncinya adalah memenuhi kebutuhan nutrisinya, unsur hara mikro maupun makronya. Terus kemudian kita penuhi kecukupan sinar mataharinya, karena untuk berfotosintesis dia membutuhkan sinar matahari, teman-teman. Terus kemudian yang selanjutnya adalah perawatan pencegahan hama dan penyakit, khususnya dari jamur busuk batang dan hama-hama insek seperti yang menyerang daun, kemudian menyerang perakaran dan menyerang umbinya. Jadi teman-teman jangan sampai nanti pengorbanannya menunggu 1-2 musim, tapi di musim ketiga terjadi kegagalan karena kurangnya perawatan tanaman yang sudah kita tunggu sampai bertahun-tahun. Jadi pastikan kebutuhan nutrisinya cukup sehingga tanaman kita nanti akan tumbuh dengan subur. Terus jangan lupa diberikan ini teman-teman dolomit ya. Selain pupuk-pupuk nutrisi yang bagus baik dari kohe fermentasi, bisa kohe
dari kambing ataupun dari sapi, kerbau dan binatang yang lain. Beratnya yang bagusnya sih yang dari binatang ruminansia seperti kambing ya, karena dia tidak membawa biji-biji untuk tumbuh menjadi bibit-bibit gulma. Tapi kalau tidak ada ya bisa yang lain, tidak ada masalah. Terus kemudian nutrisi yang lain bisa dicukupi juga dari kimia kalau teman-teman yang menginginkan menggunakan campuran kimia. Tapi kalau yang tidak ya cukup dengan menggunakan kohe fermentasi. Terus kemudian pembuatan POC teman-teman ya, pupuk organik cair yang bisa menggunakan bahan-bahan organik seperti ponggol pisang, kemudian jerami itu juga mengandung nitrogen, terus kemudian bahan-bahan yang lain lah ya. Terus kemudian untuk pengendali ininya jamur yang menyerang batang bisa kita lakukan untuk senantiasa menjaga kondisi lahan di sekitaran tanaman porang kita, karena jamur itu biasanya muncul ketika kondisi lahan kita ini pH-nya di bawah batas normal ya. Standar pH kan 5,5 sampai 7, tapi ketika pH di lahan sekitaran tempat hidupnya porang kita ini di bawah standar, biasanya disitulah nanti awal mulanya jamur mulai bisa muncul. Nah, di situ bisa kita antisipasi dengan cara pemberian dolomit, teman-teman. Nanti dolomit ini berfungsi untuk bisa menaikkan lagi, menetralkan pH tanah. Kemudian juga manfaat yang lain juga masih banyak dari dolomit. Sebagian teman juga ada yang menggunakan sulfur, teman-teman ya. Sulfur, bahan sulfur atau belerang. Nah, itu dipakai untuk juga mengendalikan kondisi lahan di sekitar sini untuk supaya tanaman lebih bagus, lebih subur, karena kandungan sulfur juga bagus untuk pembentukan perakaran mata-mata akar, mata tunas akarnya itu dia akan lebih menyebar dengan bagus, sehingga tanaman akan lebih subur tentunya. Selain itu teman-teman, kalau misalnya kok nggak mau yang cukup organik saja, pengen kombinasi dengan kimia ya bisa diaplikasi untuk pemupukan menggunakan pestisida, baik itu fungisida maupun insektisida. Bisa dikombinasi antara jenis fungi maupun inseknya yang kontak maupun sistemik. Jadi di sini ada dua perbedaan ya teman-teman, nanti untuk bisa dipahami bahwa jenis pestisida itu baik itu fungi maupun insektisida itu ada dua macam, yaitu ada yang berbahan aktif dia sistem kerjanya kontak, ada yang sistem kerjanya sistemik. Jadi kalau yang kontak itu dia hanya berfungsi untuk melindungi lapisan-lapisan luar seperti ini, dia yang terkena istilahnya. Kalau yang dispray yang kena seperti ini, maka daerah yang dispray itu yang akan terlindungi. Tapi yang tidak kespray, maka dia tidak akan bisa terlindungi. Nah, itu fungsinya untuk preventif, pencegahan itu bagus. Tapi kalau yang kita menggunakan sistemik itu dia bisa masuk ke jaringan sel-selnya, sehingga dia akan lebih maksimal dalam fungsi untuk pengobatannya, represifnya ya teman-teman. Kalau untuk preventif bisa menggunakan yang kontak, tapi kalau sudah ada yang terjangkit, nah ini harus kita aplikasi dari fungi yang sistemik. Jadi ini ya teman-teman, coba kita bisa bandingkan seberapa besar ukuran batang tanaman porang kita yang kita tanam dari bibit ukuran 5 kilo. Nah, ini diameter botol cupang. Ini yang dipakai anak saya untuk melihara ikan cupang. Ini 39 juga, ini hampir 39,5, hampir imbang-imbang dengan itu. Nah, ini besarnya segede ini batang tanaman porang kami ya teman-teman, yang dari bibit 5 kilo. Nah, ini bisa coba kayak ini pegangi sini. Jadi bisa kita bandingkan nanti sebesar apa, akan saya pegang dengan dua tangan saya. Nah, besarnya sebesar ini teman-teman ya. Nah, ini sama. Ini sini kak, apa? Ini ini segini. Nah, ini batangnya sudah sebesar ini teman-teman, bisa dibayangkan. Jadi dari bibit yang ukuran 5 kilo itu gedenya seperti ini. Teman-teman nanti yang tanaman porangnya sudah segede itu tadi dengan diameter yang hampir 40, itu bisa diprediksikan bahwasanya bibit yang ada di dalam sana atau umbi itu pasti gedenya sudah 5 kilo waktu start awalnya. Nah, nanti di endingnya itu mungkin bisa tembus di atas
8-9 sampai di atas 10 kilo lah, tergantung kesuburan dan bagus tidaknya pertumbuhan tanaman porang, karena tiap-tiap pohon, tiap-tiap tanaman porang itu mempunyai karakter masing-masing. Oke teman-teman, sementara sampai di sini dulu video dari kami keluarga Exmood, review tentang perkembangan tanaman porang kami yang dari bibit ukuran 5 kilo. Seperti ini kondisinya teman-teman ya. Bismillah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang di tahun ini menanam porang sudah memasuki musim ketiga ataupun menanam porang dari bibit yang ukuran besar sehingga pertumbuhannya sudah bisa sebesar ini, mudah-mudahan nanti bisa aman sampai masa dorman, pertumbuhannya bisa maksimal dan tentunya hasilnya bisa sesuai yang diharapkan. Ya teman-teman, sekian dari kami, salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.